Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amasya Isa. Saya dari kelas SI 4406. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah ERP itu, menjelaskan apa saja modul-modul yang ada dalam SAP dan apa fungsinya. Yang ketiga, menyebutkan apa saja submodul dari modul tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan integrasi antar modul tersebut. Yang pertama, apa itu ERP? Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa saja modul-modul yang ada dalam SAP dan apa fungsinya. Modul-modul yang ada dalam SAP terdiri dari yang pertama, Sales and Distribution, yang kedua, Material Management, yang ketiga, Production Planning, yang keempat, Quality Management, yang kelima, Plant Maintenance, yang keenam, Asset Management, yang ketujuh, Human Resource, yang kedelapan, Project System, yang ke-9 Financial Accounting, yang ke-10 Controlling, dan yang terakhir yang ke-11 Workflow. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari modul tersebut. Yang pertama, Sales and Distribution. Modul ini berfungsi untuk mencatat pesanan penjualan dan menjadwalkan pengiriman, memberikan informasi tentang pelanggan, termasuk harga, alamat, instruksi pengiriman, detail tagihan, dan masih banyak lagi. Semua itu diatur dan diakses melalui modul ini. Yang kedua, ada Material Management. Modul ini berfungsi untuk mengakuisisi bahan mentah dari supplier dan menjadi penanggung jawab bahan baku yang ada di penyimpanan, mulai dari tempat penyimpanan hingga barang itu sampai kepada pelanggan. Yang ketiga, Production Planning. Modul ini berfungsi untuk mengatur informasi produksi. Di sini kegiatan produksi direncanakan dan dijadwalkan dan merekam semua aktivitas produksi secara aktual. Yang keempat, ada Quality Management. Modul ini berfungsi untuk mengatur dan merekam aktivitas quality control seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Selanjutnya yang kelima ada Plant Maintenance. Modul ini berfungsi untuk mengelola pemeliharaan sumber daya dan mencegah kerusakan fatal yang bisa mempengaruhi kegiatan produksi. Yang keenam ada Asset Management. Modul ini merupakan modul yang berfungsi untuk membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset. Yang ketujuh ada Human Resource. Modul ini berfungsi untuk merekrut, mempekerjakan, dan melaksanakan pelatihan. Modul ini juga memberikan informasi gaji dan keuntungan yang akan didapat oleh pekerja. Yang kedelapan ada Project System. Modul ini berfungsi untuk memfasilitasi dan mengatur penelitian dan pengembangan konstruksi dari proyek penjualan yang terdapat di dalam perusahaan. Yang kesembilan ada Financial Accounting. Modul ini berfungsi untuk mencatat transaksi secara umum terhadap profitabilitas perusahaan dan mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data dari internal maupun eksternal. Yang 10 ada Controlling. Modul ini berfungsi untuk membantu proses kerja dari perencanaan, pelaporan, dan mengawasi operasi bisnis. Yang ke-11 ada Workflow. Modul ini bukanlah modul yang bekerja otomatis pada fungsi bisnis yang spesifik, melainkan kumpulan alat yang bisa digunakan otomatis di segala aktivitas SAP ERP. Yang ketiga, sebutkan apa saja submodul dari modul tersebut. Yang pertama ada Sales and Distribution. Di sana terdapat sales, billing, shipping, transportation of product, sales support. Di Material Management ada purchasing, invoice verification,
inventory management, inventory valuation, vendor evaluation and rating, statutory requirements. Selanjutnya di production planning ada production planning, production order processing, demand management, material requirement planning, shop floor control, capacity requirement planning, information system. Di quality management ada incoming inspection, process inspection, final or delivery inspection, quality report, quality notifications. Di plan maintenance ada maintenance planning, breakdown maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance. Di asset management ada refurbishment process, fleet management, pool asset management, linear asset management. Di human resource ada organizational management, personal administration, requirement time management, management personal cost, planning budget, payroll benefit, management personil, training, travel management. Di project system ada project planning, project monitoring, project costing, milestone based billing, handling of VBS elements. Di financial accounting ada general ledgers, account payable, account receivable, bank and cash management, budgeting and monitoring, withholding tax, asset accounting, funds management, treasury management. Di controlling ada product costing, periodic allocation, profitability analysis, cost center accounting, profit center accounting. Dan yang terakhir di workflow. Di sana ada complete work item, start workflow without event, get all workflow instance, read work item container, get user inbox. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana keterkaitan integrasi antar modul tersebut. Jadi di setiap modul SAP saling berkaitan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap modul yang ada di SAP dapat saling bertukar informasi dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat segala kegiatan di perusahaan. Setiap modul memiliki fungsi area masing-masing. Contohnya, marketing and sales akan menginput data seperti customer data, order data, sales trend, dan lain-lain, yang nantinya dapat dipergunakan oleh fungsi area lain. Sekian dari saya, terima kasih.